November 2020. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Hermanto, Juliet Zulu 08 API, Service 3 Pengurus Nasional RAPI. Yang kami hormati Ketua RAPI Daerah 04 Riau, Bapak Rimon Usman, Juliet Zulu 04 AKL. Yang kami hormati Bapak Anis Boy, Juliet Zulu 04 Boy, Ketua DP 2OD Pekanbaru, 2OD Provinsi Riau. Yang kami hormati pengurus RAPI Daerah Provinsi Riau, RAPI Daerah 04 Provinsi Riau, pengurus wilayah RAPI se-Provinsi Riau, dan peserta rapat kerja daerah yang kami hormati. Makan nasi, jangan lupa pakai sambal saus. Hari ini kita memasuki sesi ayo kita ikuti dengan serius. Di zaman penjajahan, kita dijajah Belanda. Saat dijajah, rakyat pun teraniaya. Mari kita ikuti kegiatan Rakerda. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak, Ibu, peserta Rakerda yang kami hormati, sebagaimana terjadwal sudah, hari ini kita memasuki sidang paripurna kedua, dan mengingat waktu sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, untuk pagi hari ini kita dijadwalkan Pengurus Nasional Bapak Dr. Andes Hermanto. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah, forum ini langsung kami serahkan kepada Bapak Hermanto. Salam Rapi 5155. Rapi Jaya, jaya, jaya. Betapa indahnya pagi ini, ditemani putra putri Rapi untuk menjadikan berkualitas tinggi agar maju hingga akhir nanti. Spontan baru aku tulis ini. Iya. Saudara-saudara, kenikmatan yang luar biasa. Walaupun cukup lelah, pagi hari ini seperti tadi pantun, kita segar dan berseri. Pagi-pagi saya sudah dijadikan Maki dan Rudy karena kemarin belum berfoto. Akhirnya pagi ini berfoto. Ini sebenarnya dari kemarin malam kesimpulan. Sesuai judul itu adalah sosialisasi ADRT, tetapi ada perubahan dan udah ketua udah menyatakan ACC lanjutkan untuk training of trainer. Oleh karena itu mohon izin kepengurusan daerah, saya harus berjalan-jalan sebagaimana bukan sebagai orang pejabat. Hari ini saya sebagai narasumber. Kalau pejabat beda nanti kan. Ketika kita ingin menjadi orang disebut narasumber atau sebagai pentrainer, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kewajiban pemerintah berdasarkan Undang-Undang PP ini meminta pemilik izin, baik yang amatir, ikrab, izin yang lain. Karena maaf, ada izin yang lain loh Pak. Makanya polisi pernah bingung, wah ini pengguna radio ini harus izin karena dia polisi. Ada Pak, waktu kami sosialisasi di Polda kaget Kapoldanya, oh ya gitu. Di pusat rakor hadir Kapolri, berapa kali rakor saya bilang, saya tuding kita mempunyai kedudukan hukum yang sama. Semua institusi dengan rapi sama, harus taat patuh dan peraturan undang-undang. Itu orang sebagai taat hukum, karena negara kita ada Rechtsstaat bukan Master.
bukan kekuasaan, negara hukum. Saya udah nyetir, coba institusi yang lain, terbingung kan Kominfo-nya menertibkan institusi kan, ya pengguna frekuensi mungkin di pangkal 15, pangkal berapa kan. Bandara pakai frekuensi, ada apa pakai frekuensi. Jadi karena ini adalah merupakan hajat orang banyak, maka diaturlah oleh negara. Bumi, air, laut, dan udara diatur oleh negara. Tolong nanti para pimpinan ingatkan saya ya, kalau jam saya ini kalau ngomong 2 hari 2 malam juga. Yang penting yang mau minum sambil minum, nggak usah takut-takut. Oke, tolong disampaikan dasar pemikiran ini. Anda wajib membina sesuai peraturan perundang-undang. Mampukah Kominfo membina orang per orang pemilik ikrar? Tapi oke, nggak ngurusin itu. Semua boleh, orang punya ini boleh. Terus satu babnya bagian A, B, C, D. Yang kedua, alasan kebebasan berserikat berkumpul kan sudah bebas. Lo mau masuk radio yang ke sini, mau amatir ke sini kan bebas pilihan. Ketika dia ngurus iklan dia kerapi. Jangan kalah di dalam argumentasi. Ini yang saya sedih. Sedihnya apa? Ego orang merasa diri lebih hebat. Tapi ketika berhadapan, nggak jelas urusannya. Buat dalam tulisan. Kenapa? Supaya pengnasnya juga, walaupun saya pengnas, ada tersurat, tersirat. Saya sudah ngomong, cuman saya nggak perlu pamer deh, ngomonglah hari ini karena udah nanya-nanya terus. Bukan saya diem, orang di TKP saya bukan pengnas saja protes, tanya itu. Walaupun suka bertentangan dengan power, suka marah dia sama si bis rekan. Tapi kasih mau sholat, Mas, dah ini izin nggak boleh sembarangan loh. Ini dia orang masuk rapi, tapi orangnya loh, bukan organisasinya. Kalau organisasinya nanti ada alokasi frekuensi khususnya, masih ada nggak frekuensinya? Karena frekuensi itu terbatas. Oke, lanjut. Nah, ini proses-proses izin segala macam ini. Nah, inilah kalau nanti dalam ADRTPO bertentangan dengan ini, kalian bisa protes kalau nanti ikut jadi tim rumus, pembahas di event nasional. Itu juga membuat, karena di sarana-sarana belum ada regulasi aturan, daerah membuat peraturan daerahnya. Kita kan ada forumnya, ada musdamus, dan ada raker gitu kan. Dan kemudian pengurus itu apa udah seperti beberapa orang yang mendengarkan suara gini. Justru saya ngomong tentang di KP tentang batas 5 tahun itu dasarnya ini loh. Walaupun di Perkominfo 5 tahun, mau dia sebut 3 tahun salah. Karena di PP-nya lebih tinggi, Perkominfo itu lebih tinggi PP. Jadi itu kedudukan hierarki tata fisik. Makanya kalau repeater itu hierarki selalu diarah ada orang-orang tertentu yang memang mengawasi itu, mengecek supaya tidak menjadi gangguan. Karena saya pernah ada beberapa hal gangguan elektromagnetik ini, dia eksperimen antino gas, dan itu dibuatnya 3 tingkat kayak rusak itu. Iya. Saya lagi camat tuh. Mana nih? Itu kok tahu? Gila loh. Eksperimen jangan terus-terusan ngocehnya. Gua gak bisa ngomong, gak pakai hati lo, pakai ring. Kemana-mana frekuensi dibuang kase, gua bilang hilang, gua bilang. Itu satu. Nah itu sekarang itu dia tuh Pak. Nah itu dia. Saya kan bilang dia itu, aku yang bilang. Biarlah kau berantem sama dia, tapi jangan ya. Tadi bicara hukum, ada hukum kan? Iya, itu aman. Gak ada yang kuat. Yang bahaya lagi hukum Tuhan. Karena saya pernah tantang, Pak, boleh Bapak tuduh saya korupsi karena memperkaya orang lain. Tetapi sengkon dan kata, inkrah dan eksekusi ternyata bukan dia dan pembunuh dan perampok. Pengadilan yang paling mulia adalah pengadilan Tuhan. Bapak melawan, bukan melawan ini fakta. Lillahi ta'ala Pak. Mungkin ada hikmah, saya lebih banyak bertobat.
lebih banyak zikir, lebih banyak mengaji, lebih banyak membimbing orang. Ini pengalaman saya pernah diperiksa, Pak. Karena kita benar, saya nggak jadi orang kayaknya kayak saudara kayak gini. Kalau kaya duit indah, pitinya sekete, alhamdulillah lah, masih hidup karena janji Allah. Nggak ada susahnya itu, kalau mau usaha tetap makan. Cuman kalau mau lama-lamanya makannya sampai 5 piring, saya bantu jadi penyakit nanti. Oke, lanjut. Nah, ini di Perkominfo. Nah, mempelajari Perkominfo ini mulai dari pasal 54. Kalau yang lain itu cuman di bab 1 pasal 1 tetap dipelajari. Karena bagian di situ ada penjelasan apa yang penyelenggaraan telekomunikasi, apa itu kerap. Ada penjelasan di situ kan. Tapi kalau sebelum 54 ini 53 sampai pasal 2-nya itu udah tentang amatir. Nah, ke depan rencananya bersama dengan kelautan. Tapi maaf, saya nggak menduga-duga nuduh. Siapa orang birokrasi di sini banyak. Ya kadang-kadang untuk memodelkan ada angka untuk perubahan di proses, jangan terlalu. Dia bilang izin komunikasi harus dilihat di ketentuan umumnya. Karena RPM itu maaf saya nggak mau ngebahas. Karena saya lebih baik tularkan gini biar orangnya ngomong. Yang susah ego manusia loh, nggak mau objektif rasional, muncul terus, tapi apa aspirasi, apa kajiannya? Akhirnya kan apa? Enggak datang duduk dia ngapain? Oh itu harus orang-orang yang paham. Kan ketika dia masuk amatir, dia amatir kan sudah bebas suruh milih. Kalau nggak lo buat organ sesar sendiri, ngajukan frekuensi sendiri, kan gitu sih. Nah, selanjutnya ketiga, frekuensi ini alokasinya seandainya masih dia untuk terapi, Anda punya ikrar, boleh izin. Tapi frekuensi ini untuk kami yang punya masa anggota terapi loh. Kamu belum masuk anggota terapi, apa masih? Kalau dia udah masuk ikrar berarti nggak bebas lagi dong. Ketika dia mau menggunakan PHF dan HF dia masih bebas milih mau jalur apa, jalur dinas, organisasi, perseorangan. Karena perseorangan tadi diatur pada Undang-Undang Nomor 36. Ini memang agak tegang sekarang kajiannya, serius ini, nggak bisa gaya tadi ya. Udah yang disebut dengan penyelenggara telekomunikasi khusus perseorangan ya. Diakui pemerintah yang ngebentuk. Dan terakhir 2016 menteri yang SK-kan Penmas. Saya bilang jangan, nanti kalau PAW susah, masih pada mau ya udah monggo. Itu sampai sekarang PAW ada bencana dia nggak ngomong, mulai lah pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 catat. Nanti dia Undang-Undang 36 pasal 20 kita harus mendahului kesempatan untuk memberikan bantuan komunikasi terhadap pencarian pertolongan wabah penyakit dalam rangka keamanan negara. Tapi keamanan negara harus di bawah ABRI, gak bisa kita sembarangan dan harus hati-hati karena frekuensi disadap orang kan. Nah, frekuensi bahaya loh. Ada GPKB yang pasang di pohon-pohon itu repeater. Ada yang ketakutan karena beli repeaternya pada orang itu kan. Alamak, untuk dia nggak ngomong kan. Lo repeater di situ lo ini, ya kan dia nggak tahu kalau untuk kepentingannya nggak benar. Nah ini beda-beda tipis lah kalau kata anak muda itu Betty. Di Perkominfo juga diatur. Nah, jadi wabah penyakit pandemi ini itu diatur pasal 20 juga. Memang kadang-kadang yang membuat aturan ini tidak perlu kita derapi dari undang-undang. Nah ini kembali lagi makna dalam komunikasi. Ini ada kaitan nanti terakhir saya sekilas tentang, kalau sebenarnya ada whiteboard saya gariskan tentang alur komunikasi, tapi insya Allah dengan kita coba praktek dikit. Oke, next. Ini yang saya bilangkan, Sandi. Ini PP lagi nih. Stop katanya. Sama dengan di TS3 Merdeka.
Tandanya, emangnya gue mau dikurus ada apa? Gue bilang, udah kata di GKR gue, marah juga gue nanti. Nah ini artinya ini yang harus kita jelmakan juga di dalam ADRT PO. Maka mengapa saya tarik ADRT PO? Kalau bertentangan dengan ini, gugurlah ADRT itu. Karena ke negara kita ada reksadana di negara hukum. Awal tadi saya menjelaskan ada nggak hukum tanpa undang-undang dasar? Ada semua jawabnya kan. Nah, tapi ini PHF Pak, HF 2 meter band, citizen band, all band, pada kanal tertentu. Tapi kalau POIP nggak ada peraturan melarang bicara ke luar negeri. Ya, asal jangan video callan aja sama orang luar negeri, dilihat lagi gledang duduk gledang joget, ketawa deh. Oke lanjut, nanti panjang itu, dia bakal udah ketawa. Kita mencoba berpikir lebih cermat tentang waktu, tentang biaya, lain-lain. Jangan kita membuat suatu pekerjaan yang sia-sia. Kalau kita banyak uang, subhanallah kalau dia sumbangkan, berikan, sedekahkan pada orang-orang yang membutuhkan. Terus tanya, bercermin diri, sudahkah saya bayar zakat? Yang wajib, karena itu adalah bagian dari harta orang lain yang dititipkan melalui kamu. Jangan, gua yang kerja, gua yang capek, ngapain aja berkasih sama orang. Kalau udah banyak kan, makanya kalau mau bayar tuh jangan nunggu 1 tahun, cicil. Nanti kalau banyak saya tanya ke goda, masa gua zakat capek untuk beli mobil, saya memang anaknya ngegoda. Mulai saya tanya menjelma melalui anak atau keluarga, enak aja lu ngasih orang sampai 6 bulan dulu beli motor atau beli mobil aja. Nah saya tanya goda cicil. Sama aja dengan mau bayar pajak, titip ada, sisihkan untuk pajak. Nah ini ada yang biasanya ini yang suka nyanyi-nyanyi ya, nyanyi-nyanyi guna pakai ego panjang-panjang kayak lu mau karaoke, lu mau apa? Jangan diperkuensi lah. Makanya saya protes di TKP, lu jangan lingin kalau di sini mau nyanyi. Nah ini Pak. Ketiga tuh. Power lagi, tapi nanti dia nuding lagi rusuh. Oke, mari kita bersama-sama untuk membenahi diri. Oke, next. Kalau kita mau mengartikan sesuatu ini, misalnya di dalam AD kita ART dulu ada ketentuan umum. Saya coba melalui model ini, mulai undang-undang kan. Oke lah kalau di AD anggap di undang-undang dasar ada pembukaan, ada preambel, ini enggak ada. Kalau kita melihat dari situ, kalau dilihat dari undang-undangnya setara mungkin dengan anggaran rumah tangga, AD-nya itu karena ketentuan dasar, kita anggap itu undang-undang dasar kan, harus ada ketentuan umumnya. Supaya apa? Tidak menasib. Tapi saran saya untuk penjelasan udah dilaksanakan. Hanya saja ada yang belum jelas dibilang cukup jelas. Nah itu sama dengan undang-undang kita juga ada gitu, mungkin bingung. Nah pengertian ini sama. Jadi jangan kita mengartikan sendiri, nanti nggak ketemu. Kalau berhadapan dengan hukum ini yang jadi pegangan. Mengapa rapi disebut perkumpulan? Ini di dalam adin, ini tolong diterangin lagi, ini adin, dia dirubah warnanya kalau memang bisa berubah. Oke, tapi bentuk saya bisa jelasin ini untuk mudah ada yang ingat. Badan hukum perkumpulan. Siapa yang bisa jawab? Yang mau jawab bisa jawab, dengan mau jawab beda. Yuk, mari. Mengapa rapi menjadi perkumpulan? Karena saya satu di antara orang yang tegak pada tahun 2005 di hadapan notaris. Tapi sekarang udah saya pelajari, memang peraturannya notarisnya nggak bisa. Kenapa? Kita mengacu pada peraturan zaman Belanda. Notaris tidak boleh, tidak ada kewenangannya mengaktakan namanya organisasi. Namanya adalah perkumpulan. Maka diambillah setelah mulai dari 2005 bahwa rapi disebut juga organisasi dan atau perkumpulan. Itu dalam segi tersurat.
Tapi tersirat kalau Anda baca tentang perkumpulan ini yang merupakan dari Paralegging ini, Badan Hukum Statutan ini, dengan namanya organisasi. Sama aja, beda sebutan aja lah. Perkumpulan sama organisasi itu. Ya udah, no problem. Ada yang mau jawab tentang organisasi biar kita ini perkumpulan? Ayo, ngomonglah, jangan ngomong di radio aja. Anggap aja nih lagi radio di frekuensi tertentu di kanal khusus, kanal dialog. Rupanya ikut tegang ini Purwang. Ikut tegang. Tadi agak santai, ini udah dalam ini katanya. Nah ini bukan kata saya. Ini menurut buku nih. Ini kalau kita mau cari referensi, jangan pokoknya gini, gua kata si A, kasih B, kapan dia ngomong? Itu di WA, kelakuan. Ini yang perlu saya menyampaikan lagi kepada melalui ketua daerah dan ketua DPOD. Mari kita menggunakan alat komunikasi ini untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya anggota Rapi. Oke, lanjut. Bekerja ya sama. Perhimpunan perkumpulan. Coba lihat nanti di ini. Biar kita ini nggak panjang-panjang, karena ini udah panjang loh. Namanya apa namanya, teotikila. Nah, ini kemarin saya bisik PWR. Ini visi misi jabarkan pada program. Validitas organisasi struktural. Udah Pak, udah tinggal satu, buat program lanjutan. Tapi umum, biar nanti kalau struktural itu berkelanjutan. Kenapa? Wilayah membentuk lokal, wilayah mau ini. Cuman saya kalau ngomong kemarin kan panjang cerita. Meningkatkan peran organisasi bagaimana peranan ini? Tentunya keberadaan kita. Kemarin kan sudah tahu karena dia punya pengalaman di Aceh, Kabal Monyet. Tapi udah enak tuh. Untuk ingat dia bernostalgia, becek-becek kan, kamu juga bernostalgia kan. Nah, saya ini siapa? Saya adalah narasumber. Peran saya sebagai narasumber. Kalau kemarin peran saya sebagai ketum, walaupun orangnya sama, kira-kira kayak bintang film. Bukan binatang ya, bukan binatang film. Makanya hati-hati berhadapan dengan bintang film. Kadang-kadang dia daya perampok, tapi bukan perampok. Dalam filmnya kalau orang karena sesuai skenario-nya kan. Kalau saya sebagai mandat, hanya saja surat tugas saya sebagai narasumber. Nah inilah yang perlu koordinasi, perlu komunikasi. Ketum udah SMS saya, Om Hermanto wakilan sambutan sebagai ketum. Ini kalau bicara tertib organisasi, kalau ada masalah tertib hukum, ada apa-apa, kok kamu ngomong bisa harus dalam surat tugas tuh. Saya diperintah ditugaskan atau dimandatkan Julai dulu 08 operator Hermanto untuk satu, bertindak untuk dan atas nama ketua umum memberikan sambutan pada Rakerda. Dua, menjadi narasumber pada Rakerda dan pada BO. Itu kalau cara perkara hukum jelimet. Karena kembali tadi awal tadi bisa bilang hukum tuh bagaimana, jangan kata tanda baca itu akan merubah makna. Tadi malam juga orang ngomong rapi. Emang kalau orang ngomong rapi dianggap radio terpadu di Indonesia? Benar apa enggak? Hah? Benar apa enggak? Orang bicara rapi. Terus pemikiran kalian karena orang rapi itu radiator penuh Indonesia? Belum tentu. Kemarin pagi saya sarapan di mana? Warung Rapi di samping Grosir Semangka, depan pasar apa? Depan KP 99 itu. Terus ada penjahit Rapi. Jadi jangan kalau orang ngomongin Rapi kita nyambung malah marah. Bus Rapi. Ada Rapi amat tapi F itu ya. Iya Rapi. Ya, artinya inilah namanya komunikasi tadi, karena bahasanya tadi masih mengandung makna yang banyak. Perlu dilihat. Makanya ketika orang menuntut tentang pencemaran nama baik
apa perbuatan tidak menyenangkan, pasti dia mengundang orang ahli IT, ahli bahasa dan seterusnya. Dijabarkan, dirinci dalam program. Nah, yang ini tadi baru saya jelaskan. Ini peran organisasi bagaimana? Bagaimana peran Bangkong Pak yang muda? Ini Wakil Ketua 2 Pusat Hubungan Satgas. Biar organisasi kita nih nampak perannya. Komunikasilah. Ya, nanti saya kemarin juga udah ngobrol dengan Kabalmo, tolong Pak kalau ketemu di Nasajin sebiar dia tahun ini dinas instansi itu nampak. Saya ada daerah tertentu itu SAR-nya ada, tiap ada acara SAR mesti ada, BPBD mesti ada, Kominfo mesti ada, yang lainnya. Inilah bagaimana memperankan organisasi melalui jenjang pengurus komunikasi dong, silaturahmi dong, kata ketua daerah tadi. Oh, ini apa-apa ini mau lewat mana aja, dijaga tuh sama kelelawar, mau disuruhnya makan ikan, dijabarkan. Ini nanti dijabarkan oleh wilayah dan lokal. Apa peran kita? Nah, di dalam ini ada konten hubungan antara ini nih yang membidangi wakil ketua 1 organisasi dan kelembagaan ini ya, sama ini ngapa? Ketika Anda memberikan pelatihan apa sih yang namanya bencana, minta narasumber dari BPBD, gunakan radio, woi. Nggak ada anggaran apa kadang pakai radio. Nanti kalau ada anggaran kita tetap bukan nggak pandemi. Anggarkan ya, sekian Pak. Tapi piagam dulu tolong Pak, kan dikit anggarannya. Tetapi tanpa komunikasi. Mana Aat? Nggak tahu aku dia kalau mau foto. Pagi aku mau meremon, makan aku mau ngerokok. Oh iya, Herman foto sama baju merah, sama bungkur uang aku nggak. Kau di mana? Kalau di umum ketua daerah mau foto, jika kami keluar bersini, emang mau jadi kayak apa? Ya, ini tiada sulitnya, konsepkan, jabarkan, komunikasikan, jarak jauh aja. Udah, sekretaris bantu tulis ini draftnya supaya kalimatnya enak mencernakan. Nanti ketika mau melaksanakan, mulai ada rincian. Oh ini bidang ini tugasnya. Nanti cari personalnya, buat kepanitiaan. Makanya waktu saya bilang di Kwansing, mudah semua, nanti gak ketelan minta kalau bilang. Pas di Sigolbin banyak, itu dia masuk di komputer baru 1 kelas, bisa baca undang-undang, gak baca PP, gak bisa nyambung. Comparative study supaya karena akibat hukumnya tadi. Kalau ini tentunya peran kita di mana di sini? Memberikan masukan kepada nasional, kepengurusan nasional untuk diteruskan. Tapi saya mau ketawa kalau daerah nanti melihatnya kedablok di nasional nggak jelas, nggak ada komunikasi. Nih, harusnya diinformasikan nih, kami sudah gini hasilnya, lampirannya ini. Bagaimana tangkap? Itu mau saya, supaya nggak fitnah. Akhirnya orang ke Kominfo langsung nyalahin, tegur, jangan pula mau. Saya bilang ada daerah orang kan, lu lihat itu frekuensi habis itu dibuat dipitak semua di daerah. Oh protes nggak ini kok. Ternyata orang itu belum BO pula kalau bilang. Itu peraturan dulu di zaman bola. Hanya saja dalam pelaksananya BO tertunda karena hubungan dengan uang ngumpulin orang. Oke, nah ini yang memang kewajiban-kewajiban ini menjunjung tinggi nama baik organisasi rapi dimanapun berada. Anda boleh bicara ini sesama orang rapi, mau tuding-tudingan di dalam ini boleh. Tapi keluar yang dalam pengertian rapi ini bukan rapi penjahit rapi, bukan warung rapi. Rapi adalah singkatan dari Radio Antar Penduduk Indonesia. Karena apa? Apabila Anda menjelekkan rapi di luar, maka Anda adalah bagian rapi ikut jelek. Maka saya bilang ngomongkan pengas, saya bagian pengas. Gapa itulah jelek? Karena nilas titik rusak susu sebelahnya itulah
konsekuensinya sudah la hawla wala quwata illa billah, whatever will be sera-sera. Kalau kita mencermati yang tersirat pada satu tugas secara umum itu sifatnya tidak permanen, maka diatur masa kurun waktunya yang dibawa ke pengurusan setahun kepanjangan, pendekan, karena beli bajunya nggak gampang, belum buruk nanti beli baju lagi. Ngerasa nggak usah misalnya takut membeli baju, ngobrol sama kawan-kawan yang lain cari uang, cari sponsor, cari apa CSR orang nih, ini ada mau akhir tahun nih, tapi konsepnya dulu, terus nanti bahas bersama, yuk kita kerja bersama, kamu urusin apa, sehingga itu saya dikader di organisasi mahasiswa seperti itu, jalan kaki. Ini apalagi sudah seragamnya hitam-hitam, cukup pakai nama satuan tugas, Satgas Jarkom, nama warna kuning atau hijau. Ini jangan terlalu ini. Ada yang mempersoalkan. Saya bilang kalau listnya itu memang tipis, tetapi kalau dia huruf timbul seperti Bung Purwo ini, penjahit mesinnya nggak bisa membuat dia tipis lingkaran itu. Ya gitu-gitu maklum aja lah. Tetapi ke depan next, kalau mau pakai begitu semua, pengurusnya pakai begitu semua. Jangan ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang warna lain, sehingga nanti dia seragam tapi tidak seragam. Masuk ke Bogor, KSN, dia seragam tapi tidak seragam kalau baris, ya nama gitu kan. Karena sebenarnya nama itu sudah ada, tapi kadang-kadang ada oknum yang ini, nah yang ini ngikut-ngikut seragam aja. Ya udah, hitam warnanya kuning ini. Kalau mau yang hijau, ya ini semua. Jadi sifat kompromi dulu. Yuk kita gini buat kajian. Sehingga maaf ketua DP2O, logo Bapak benar, tapi pada tahun sebelum 2011. Karena maaf Pak, saya spontan kelihatan aja. Ini kan kita satu rumah. Dari rumah udah tahu tadi mau tidur. Ya, maksud saya biar karena pernah kejadian. Ini cerita Pak ya, di tempat lain, maksud nyuruh orang buatlah panji rapi. Panji rapi lebih murah, mahal dari logo itu. Satu itu bisa 150 ribuan. Ukurnya 100 kali 150 kali sekian kecamatan lokal, berapa uangnya itu? Mau merubahnya bukan barang yang kecil. Kenapa dia ngelihat, nggak mau bertanya? Memang ada dia pakai baju lama, tapi itu maklum. Tapi dengan proses waktu, carilah. Kalau nggak salah, rapi reader. Tapi jangan dimaknakan rapi reader itu turu miring. Nah gini klausulnya. Ini bagaimana rapi ini berkembang. Kain dengan misi yang kedua tadi, peran. Ini yang sampai turun miring sama telepon. Saya nggak mau pergi karena konten yang saya bilang iya katanya. Ternyata Nur Bokwa situ nggak ngapain, capek-capek aja gue di situ. Kalau hanya ngumpul-ngumpul, kalau memang jalan-jalan, ngomong jalan-jalan. Jangan ngomong organisasi, jalan-jalan aja. Tapi kalau kita bicara sudah bilang Satgas Rapid Leader, ada kontennya dong. Apa yang harus kita lakukan di situ? Apa sosialisasi? Siapa narasumbernya? Hanya nunjukin baju, beda dikit, protes, karena penjahitnya beda. Lu jelasin nih warnanya ini, kainnya ini. Maaf ya, kalau kami pakai di Lampung itu Victoria Colombo nomor 29. Semua perlu peraturan itu. Karena ada yang merasa gagah di rapi dihargai polisi. Karena di Lampung awalnya ini, sekarang kalau lihat ada logo rapi, ada polisi, terus sepakat. Mengapa ini? Yang namanya reader itu, reading reader, bukan hanya pengendara, pengemudi itu yang roda 2, roda 4 termasuk berkuda. Harusnya model Sumbawa itu melatih itu. Mengapa? Nah ini mengapa? Yang motor, yang EOF
Kalau ada kesusahan nih orang bencana, oh udah tuh Bung Raymond, selain dari Rapi, supaya ini logistik, bagaimana ini evakuasi, itu maksudnya leader itu. Sambil dia komunikasi, dia mengangkut orang, bantu di situ. Tapi dia harus diberi pelatihan untuk safety-nya juga. Pelatihan tentang peraturan lalu lintas, bagaimana meniti ini. Kalau saya udah capek meniti sepeda, naik keping bambu ini motor, tuntut harus tahu. Kalau kita melalui sungai tahu berenang, takut tergelincir. Ini kembangkan, buatlah pelatihan. Bukan harus kita yang melatih buat pelatihan, tapi kita apa pemerintah kita mengikutkan di pemerintah. Itu cara. Itu pengertian nabi leader itu. Kenapa? Kaitan dengan semua yang berbicara penyelenggara telekomunikasi wajib pasal 26 Undang 36 tahun 1990 memberikan mendahulukan bantuan komunikasi tentang pandemi bencana dan seterusnya. Mengulang lagi. Yang ketiga, TRC yang dulu sebut dengan TRC EKB. Karena saya bilang ini kan komunikasi dunia aneh, nggak apa kan sudah nama TRC udah integrasi cepat rapi. Tapi di peraturan ada TRC EKB, ada TRC kan? Saya nanyanya waktu ketua 2 lah. Salah kan? Itu yang namanya peraturan cacat hukum. Yang di bawahnya, karena yang benar itu adalah TRC. Karena semua satgas ini adalah satgas komunikasi. Jaringan ini, jaringan tadi yang ngatur nih. Ini tempat ini nih, pos ini lo kamu sana nih. Unit jaring supaya gelombang elektromagnetik nyambung untuk memberikan bantuan. Apa yang diperlukan bantuan? Supaya pemimpin ini pengambil keputusan, kamu kesana bantu ini kurang ini anaknya sekian. Minimal kamu punya, kalian juga punya DBC tentang jenis kelamin, umur. Nanti kebanyakan dikirim BH gak tahu, perempuannya cuma dikit, mau diapain BH-nya gitu, dipakai kaos dalam banyak perempuannya, akhirnya perempuannya kekurangan BH, gak ada yang pakai BH. Ini maksudnya bahasa itu supaya ngantuk, tapi ini bahasa benar. Ada anak bayi banyak mau susu, tapi karena data tidak lengkap, makanya data yang valid, terkini, dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Asesmen dulu. Iya, yang mau jangan ngambil sertifikat, ambil honornya doang lah. Dibagi ilmunya ke kawan, nanti kawan ikut, ya kan? Jangan ikutan terus hanya ngambil honor. Lanjut yang ketiga, tiga tadi HTRC, 4 Satgas Bansos. Kita selalu fokus komunikasi, tapi perbuatan kita, giat kita, nyata kita sering bantu orang kan, yang bukan komunikasi aja kan, orang makin miskin, jatuh bencana. Tapi selama ini dalam aturan regulasi rapi tidak ada kan, hanya komunikasi. Maka dibuatlah Satgas Bansos. Pikiran saya, OTP sampai nggak ngerti triliunnya bisa, kayak gitu. Kedepannya nanti nextnya gitu akan datang on the future-nya. Tapi jujur loh, kode etik itu jangan baru dikit udah pula lah. Kapan ditanya, oh ya alasan aku kelaparan, kau makan ini duit, tapi laporan, kau ngomong dulu lah. Jangan kau cari duit sendiri, bakar sendiri, makan sendiri, ini sendiri kan, atas nama organisasi. Itu yang sering kawan-kawan sering ngomong, oh jangan cari hidup di rapi, gue bilang. Tapi itu rapi itu harus dihidupkan. Nah ini bisa juga pemikirannya untuk logistik, bukan aja uang. Kan nyata nih, kita orang komunikasi. Oh ini udah tersalurkan siapa, tapi ini masih kurang. Kawan-kawan yang punya ini siapa nih? Kumpul deh, kita bantu. Jangan pula ngebantu orang jadi sampah, jadi lap udah gak keluar. Kenapa gak sesuai dengan kebutuhan?
itulah harus komunikasi yang cepat. Makanya ada kode etik tanggap itu. Oke, teman-teman sekalian lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini saya kira yang pemahaman kita perlu disamakan dulu. Ini kita level sekarang berbicara di daerah di sini. Pesertanya kan dari wilayah. Apakah ada forum tertinggi kita musyawarah di sini? Kita sepakatlah, nggak ada yang protes. Apabila dia keputusannya di daerah itu bertentangan dengan keputusan sifat nasional, maka ini tidak boleh. Sama dengan peraturan di Indonesia, Permen melanggar PP, kira-kira gitu. Karena dulu pemahaman Sanapi, kamu kan udah sepakat. Kau itu organisasinya jenjangnya ada lebih tinggi kan? Beda dengan zaman otonomi daerah di birokrasi, tapi itu nggak mutlak kan, nggak semuanya yang otonom. Ada yang masih sifatnya vertikal. Nah, ini yang kemarin saya sempat pada Musda saya ngomong, ya udahlah kalau memang ini Purwo mimpin sidang tempoh hari ini nih, dengan pasal 20 nggak boleh, karena ada usulan, memang ada yang bertahun-tahun jadi pengurus, ngurusin duit kolsen, banyak kolsen yang mati, udah itu nggak ada kegiatan apa-apa, meja kumpul-kumpul rame, cipika-cipiki, itu uang aja. Oke, di sini ya, ini bahan udah ditinggal umur. Lanjut. Nah ini berkualitas loh. Nih pegawai negeri termasuk Purwo, mengapa ada program yang berlandaskan kinerja? Itu perubahannya pada tahun 2005. Buat program kaitan dengan rakerda kita ini visi misi, ini program tujuannya apa, kegiatannya apa, nanti kalau pejabatnya, kemudian bagaimana di dalam skor penilaian, itu yang kinerja benar. Untuk menjadikan ini masih jauh, yang berkualitas sesuai visi tadi masih jauh panggang dari api. Kami udah mencoba sama Bung Ridwan Zahab kan, mencoba dengan sistem matrik, bisa ini visi umum dibuat keras, bisa dicari di Google syarat. Mari kita memulainya, walaupun belum baik, tetapi tanpa dimulai dia tidak akan bergerak. Kalau saya diam begini terus, maju atau mundur nggak ketahuan. Tapi kalau saya bergerak, maju, apa dia mundur, apa dia ke samping, kiri ke kanan. Oke, kita bergerak, jangan ada raga tanpa jiwa, jangan seperti 34 pada saat itu pasal 4 dan bab 1 ayat 1 pasal 1 ayat 7. Yang sekarang pada Perkominfo tadi saya katakan tadi, setiap ini organisasi pemilik ikraf aja menjadi organisasi rapi. Perkominfo 34 ayat 77 gitu. Ini mengapa saya ributkan di antara lain? Karena ketika ini habis, Anda pengurus, nggak jadi pengurus lagi loh. Anda anggota rapi, nggak jadi anggota rapi kalau udah habis. Karena anggota rapi ini adalah pengirim ikraf dan KTA. Hati-hati loh, yang terima bantuan jangan sering periksa ikraf. Karena ini kalau kita udah periksa secara hukum di sini, mengacunya pada PP 52 Perkominfo ini, walaupun dia ada. Makanya ribut. Saya sempat diberi bulan April karena udah protes dengan Rapim di Gedung Silat, kepengurusan yang sudah expire, nih termasuk yang ribut juga. Nelfon aku terus. Udahlah. Kenapa? Kita punya juga aturan internal kita. Makanya di sidang pada pasal inilah yang kaitan dengan Perkominfo, PP 52 dan Undang-Undang 36 saya sampaikan. Makanya jangan berkoak-koak di majelis hakim ketika dituntut tentang rapi. Gara-gara periode lalu ada oknum, saya tahu orang itu waktu 2005 gue bakal habis loh.
Gua pimpinan sidang, ada tatip di sini, jangan ngoceh-ngoceh terus, gue bilang. Belum saya persilakan. Anda lapor, betul. Saya tunduk pada aturan, bukan tunduk pada Anda sebagai SC. Nah, itu udah kencangnya itu, lanjut. Hermanto. Oh iya, kayak lagu aja 5 menit lagi. Oke, saya kira yang begini-begini sudah selesai. Saudara-saudara sekalian, waktu berjalan terus. Saya katakan mencari ilmu itu sepanjang hayat masih kena badan. Insya Allah badan selamat. Hubungan komunikasi tidak terputus. Saya sebagai pribadi, tapi saya sekarang ini lagi dinas lagi. Dinas dari Pengnas. Kalau dinas dari Pengnas, saya harus berdasarkan surat tugas. Kalau sebagai pribadi, yang tugas saya aja ibadah. Ya, jangan jadi tolong membedakan. Saya ini sebagai dinas sekarang, walaupun visinya sama, tapi karena kesantunan, tuh udah mesem-mesem pelalawan, saya ngomong ketua daerah, bukan menggurui, mari kita sama-sama supaya rapi. Ini peran rapi yang seperti tadi punya peran rapi di misi tadi. Jangan pula kalau telepon nggak terjawab. Mungkin kuotanya Om Hermanta bisa internet saya udah terputus speedinya. Gak bisa dana, harus ke ini. Apa? Saya orangnya agak tegang. Selain dari faktor lagi pandemi gini, tegangnya gini. Wah, enak aja pelanggan putus pihak. Ini bukan kesalahan saya. Kenapa Anda merubah jaringan ini ke optik? Apa ngikut sertakan kami pelanggan? Kalau kan solusi dong kayak PLN. Merubah ini, dia rubah ini kami gak bayar lagi. Masa suruh bayar ini enak aja loh, gue bilang. Apa saya perlu ngadu sama menteri? Nah kira-kira itu Hermanto. Walaupun saya gak ngadu adalah, tapi saya bicarakan gini, kita belajar cermat.